harus kita ingat yang mana ketika 1 Syawal tepatnya, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan malaikat Jibril ingin berdoa, dan ketika malaikat Jibril berdoa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaminkan. Kalau udah malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, masa iya doanya bakal ditolak? Nah, inilah yang harus kita ingat. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, kata malaikat Jibril, "Ya Rob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, luar biasa sekali menggunakan pakaian seperti ini, teman-teman. Tuntutan dari peran ini ya, luar biasa sekali. Mungkin sebelum panjang lebar kita kenalin dulu nih, Ki Pantun. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi? Alhamdulillah. Masya Sehat. Allah. Lancar puasa Abi? Alhamdulillah puasa lancar. Belum ada yang bolong belum? Belum. Iya, masa iya sih seorang Ki Pantun batal puasa, kan nggak mungkin. Tapi gimana? Kalau yang namanya batal puasa terkadang nggak orang biasa, nggak yang cuman nggak juga yang udah dibilang ustadz, udah dibilang kiai. Kalau memang ada kendala membatalkan puasa, pasti ada aja yang batal puasa. Benar. Tapi nggak mokel kan? Intinya nggak mokel ya. Kalau yang namanya mokel pasti enggak lah. Pasti enggak. Yang pasti saat ini lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah lancar. Bisa dikasih sehat Bi, yang penting Abi ya. Betul, yang penting kita selalu sehat. Benar sekali ya. Bi, aduh, mungkin Abi mau minum yang putih atau yang hitam? Oh, saya biasanya kayak gini. Kalau sama istri itu dipesan, silakan ngopi dimanapun. Benar. Yang penting kalau nyusu di rumah. Oh, oke. Benar. Coba bini saya kalau nonton ini tolong ya. Saya juga pengen ngopi di mana aja, tapi nyusu kali boleh gitu kali. Silakan Abi, silakan diminum dulu. Alhamdulillah. Abi ini tinggal di daerah mana, Abi? Saya tinggal di Kampung Damprit, Desa Kedaung Barat. Ih, kirain saya di Rajak, Bi. Oh, saya di Kampung Damprit. Kalau Rajak Kedaung itu tempat mertua. Oh, malah tempat mertua. Tempat mertua. Oh, berarti saya salah. Saya kira Abi tinggal di daerah Rajak. Emang banyak yang bilang saya itu orang Rajak ya gitu. Memang tadinya kan waktu pesantrennya itu di daerah Kebon Kelapa yang berdekatan dengan Kampung Rajak. Oke. Gitu. Berarti dulu pernah pesantren dong? Pernah, alhamdulillah. Pernah ngeliwat, pernah masak bareng gitu. Makan di daun. Nah, itu dia, makan di daun, makan di nampan bareng-bareng. Kangen gak Bi sama momen-momen itu? Sangat kangen sekali dengan momen-momen seperti itu. Apalagi di Ramadan seperti sekarang. Betul. Terkadang kenikmatan, kita berbicara kenikmatan makan ya. Benar. Kita makan di piring sendiri. Rasanya lebih nikmat dengan kita makan di daun, yang digelar itu yang disebutnya ngeliwat bareng-bareng, itu lebih nikmat. Sensasinya luar biasa, kenikmatannya luar biasa, momen kebersamaannya pun luar biasa. Keberkahannya udah pasti ada. Wah, kalau keberkahan udah pasti. Jadi habisin bisa kali ini ngeliwat nih. Coba bagian seksi BNN. Oke. Bi, saya masih penasaran kenapa Abi bisa dipanggil Ki Pantun nih, Bi? Kenapa saya dipanggil Ki Pantun? Awal saya terjun ke dunia dakwah. Betul. Pertama kali saya mengisi acara itu di perumahan Puri Kasuari, Cilongok. Oke, Bi. Puri Kasuari, Cilongok. Awalnya di situ saya belum dapat lakop lah bahasanya. Oke. Belum dapat lakop, belum dapat nama panggilan panggung. Betul. Dari situ awal-awal saya mengisi tausiah, saya bersolawat dengan ada syair-syair pantun. Setelah saya turun dari panggung di perumahan Puri Kasuari itu, dari situlah saya dapat gelar julukan Ki Pantun. Gitu. Pantun yang waktu dibawakan pertama kali masih ingat nggak, Bi? Oh, ingat. Apa itu, ingat. Waktu saya bawakan itu pantun tentang
Contohnya kayak gini pantunnya. Misal saya bersolawat, misalnya yang Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadamma bil milahi salatan daimatan lidhawabi mulkillahi buah kurma campur sekoteng lebih enak kalau dicampur coklat. Percuma berparas ganteng kalau dia tidak mau ngerjakan sholat. Boleh nggak sih gosok podcast kita dengerin Abi aja biar gini di adem gitu kan. Iya. Oke, sambil gini enak deh tuh. Ya. Berarti itu yang dibawakan pertama kali. Iya, tapi yang lebih pas ada salah satu pantun yang mana pantun itu benar-benar pecah di kalangan ibu-ibu. Maksudnya benar-benar gimana ya? Wow lah di kalangan ibu-ibu, benar-benar bahasa orang Kedaung ya, bahasa Damprit itu gear. Bahasanya gear lah gitu ya. Gernya dapet nih. Ger, iya. Pecahnya dapet. Apa itu Bi Itu pantun? ada salah satu pantun. Sirawing jadi jawara, bini glowing laki sengsara. Sirawing naik mobil bis, bini glowing duit laki habis. Iya. Bener. Karena duitnya habis karena dipakai beli skincare. Makanya kita buat para kaum laki-laki, kita jangan tertipu dengan penampilan kaum Hawa. Karena kebanyakan kaum Hawa di zaman sekarang ini makan bakwan dicampur kerang, bubur putih, ketan hitam. Perempuan zaman sekarang mukanya putih, lehernya hitam. Iya. Bah, pantas dipanggil sebagai Ki Pantun atau Ustadz Pantun. Pantunnya luar biasa. Kemasannya penuh dengan tetap ada dakwanya di dalam. Betul. Cakep sekali, Bi. Berarti setelah ceramah pertama itu mulailah lakop itu melekat pada diri Abi. Betul, melekat hingga saat ini. Sampai saat ini. Orang mengenal Ki Pantun atau Ustadz Pantun. Berarti sekarang Abi, oke, kita mau tarik ke belakang dulu nih, Bi. Iya. Abi dulu, berapa pesantren nih yang udah Abi jelajahin untuk menuntut ilmu? Kalau untuk tempat saya menuntut ilmu itu cuman di satu pesantren. Cuman di satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al Hasaniyah, tepatnya di Kampung Kebon Kelapa, Desa Kedaung Barat. Nggak lama saya menimba ilmu di sana, sekitar 3 atau sampai 4 tahun. Cuman setelah saya keluar dari pesantren itu, saya bahasanya kesana kesinilah cari ilmu itu. Kadang saya ikut pengajian sama guru yang di daerah Cirumpat, kadang saya ikut pengajian sama guru yang di daerah Kramat. Jadi yang namanya ilmu, walaupun kita sudah selama apapun pesantren, benar-benar nggak ada batasnya, nggak ada cukupnya. Karena jelas kan kata baginda Rasul dalam hadisnya, utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Benar. Udah nggak pandang lagi tuh. Iya. Lu mau udah lulus, nggak ada kata lulus berarti. Betul. Jadi yang namanya kata nuntut ilmu itu nggak ada kata lulus. Iya. Lulusnya 1 kali, Bi. Setelah kita meninggal dunia. Oke. Teman-teman nih, kalau masih ada napas di dalam diri kita, jangan pernah berhenti terus menuntut ilmu. Walaupun kita mempunyai waktu, misal, kayaknya
cuman bisanya buat ikut pengajian ini cuman 1 minggu sekali, nggak jadi Nggak jadi masalah. masalah itu. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Benar, iya, luar biasa sekali. Tuh Bang Surya buat teman-teman ya, ngaji ya. Ngaji. Kalau dia ajakin ngaji suka main tunjuk-tunjukkan. Ngomong mau kangen gobok. Kangen gobok. Iya, iya, iya. Waduh. Tapi Bi, di Ramadan kali ini daerah kita kemarin sempat rame nih Bi. Iya. Saya lihat di sosial media, kalau nggak salah di postingannya Sepatan ID atau Sepatan Timur ya, saya pernah lihat apa ya, ada gangster tuh. Oh iya, Abi tahu itu nggak? saya kebetulan saya juga lihat postingan tersebut. Itu kejadiannya itu di daerah Pulau Nyamuk. Oh, Daerah Pulau Nyamuk atau Pulau Indah lah. Pulau Indah. Sekarang kita kenal Pulau Indah. Itu tepatnya dekat lapangan Pulau Indah. Itu sangat kejadian. disayangkan sekali tuh Bi. Wah, sangat disayangkan sekali di momen-momen Ramadan malah digunakan untuk hal-hal yang bikin orang lain celaka. Bahkan bukan orang lain, dirinya sendiri bakal celaka Benar. jika hal-hal itu terjadi. Terkadang kenapa kita berpikirnya kayak gini, kenapa sih hal seperti itu bisa terjadi, Nah, benar Bi. gitu kan? Benar. Kenapa bisa adanya gangster? Bahkan sekarang itu kalau kita perhatikan itu yang jadi gangster itu bukan orang-orang yang Udah gede lah, dewasa, udah dewasa, bukan. malah yang remaja, yang masih sekolah. Iya. Nah ini yang sangat disayangkan mungkin kalau kita pandang satu sisi ya, Iya. mungkin si anak ini satu kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Oke. Nggak akan anak itu keluar malam jika kedua orang tuanya itu memperhatikan anak-anaknya. Benar sekali. Makanya sangat disayangkan buat para orang tua di bulan suci Ramadan ini harusnya anaknya itu dididik, harusnya anaknya itu diajarkan agar supaya anak mau membaca Al-Quran, agar anaknya itu mau ikut sholat tarawih, ikut sholat berjamaah 5 waktunya. Berarti peran orang tua di situ sangatlah penting. Sangatlah penting. Agar mengkontrol anak tuh lebih dekat lagi lah. Nah itu, kebanyakan mungkin orang tua sekarang itu menganggapnya, biarinlah anak nongkrong. Padahal kan dia nggak tahu. Benar. Makanya buat para orang tua, buat orang tua nih denger nih, kasih tahu Ki. Ketika anak jam 11 malam masih nongkrong di pinggir jalan, itu wajib kita kontrol. Khawatir si anak ini ikut gabung dengan gangster. Tapi buat para orang tua nggak usah khawatir ketika anak nongkrong di musola, ketika anak nongkrong di masjid. Saya yakin itu anak gak bakal ikut gangster. Paling itu anak celakanya ketimpa bedug. Itu doang. Karena dia mukulnya sambil bercanda. Gitu. Tuh, dengerin tuh buat para orang tua nih. Ya Bi. Betul. Dikontrol anaknya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Aduh, bukan hanya membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri sendiri. Benar sekali. Dan merugikan orang tua. Benar sekali. Yang tadi orang tuanya lagi enak-enak tidur. Lagi enak-enak tidur. Dapat kabar nggak enak. Kan jadi, jadi chaos, nggak enak jadinya ibadahnya. Nggak tenang, Bi. Malah jadi nggak tenang ibadahnya. Benar-benar. Di balik gangstar itu, Bi, ada nggak terpengaruhnya juga dari obat-obatan? Menurut pandangan Nabi? Kalau menurut saya, bisa jadi 99% orang-orang yang ikut-ikut gabung dengan gangster atau orang-orang yang menjadi gangster, itu mayoritas 99% si anak tersebut terpengaruh dengan, kalau nggak alkohol, ya obat-obatan yang terlarang lah, kayak apa sih? Tramadol, Eximer gitu kan. Iya. Nah, ini kan yang membuat anak-anak generasi muda kita ini pola pikirnya itu malah nggak karuan. Iya, rusak. Jadi rusak. Benar lah, benar. Lagi-lagi peran orang tua dan juga pemerintah setempat nih. Betul. Untuk menertibkan yang masih saat ini menjual belikan dengan begitu bebas dapat diakses oleh masyarakat. Betul. Atau adik-adik kita yang di luar sana. Sangat penting juga berarti itu. Sangat penting karena itu merusak generasi penerus kita, merusak generasi muda kita. Iya, benar.
Waduh, Padahal kan anak muda sekarang ini calon pemimpin di masa depan. pasti banget, Bi. Terutama dia bakal mimpin rumah tangga. Oh, pasti. Iya, Bagaimana dia mau bisa memimpin rumah tangga kalau memimpin dirinya sendiri aja dia tidak bisa. betul. Makanya harus diawali dengan dia bisa memimpin dirinya sendiri. Berarti sekarang sudah masuk ke pertengahan puasa nih, Bi. Kita mendekati ke Idul Fitri. Betul. Mungkin kita bisa, saya mau sedikit bertanya tentang klimaks dari Idul Fitri, Bi. Mm-mm. Esensi Idul Fitri itu menurut pandangan Islam seperti apa, Bi? Apa cuman memang merayakan kita selama 1 bulan full berpuasa atau seperti apa? Jadi gini, selama Ramadan ini kita sedang diuji. Benar, Bi. Ramadan ini kita sedang diuji, yang mana diujinya kita harus menahan haus, kita harus menahan lapar, kita harus menahan amarah. Nah, setelah kita selesai ujian ini, kita akan dikasih gelar sama Allah. Apa gelar yang bakal kita dapat setelah 1 bulan kita berpuasa? Gelar yang kita dapat adalah gelar fitrah. Jadi Idul Fitri itu, kita itu kembali ke fitrah. Seperti layaknya kita bayi yang baru lahir ke alam dunia. Jadi mudah-mudahan intinya yang kita harapkan dari Idul Fitri itu bukan cuma kita pakai baju baru lebaran, kita makan-makan enak, kita saling maaf-memaafkan. Bukan cuma itu saja yang kita dapat, melainkan yang paling utama yang kita dapatkan adalah fitrah. Kita itu kembali ke fitrah, diri kita itu bersih seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia. Makanya mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ibadah kita semua diterima. Jadi kita kembali seperti bayi lagi. Begitu, Mas Andi. Makanya jangan lupa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oke, benar tuh, Bi. Iya. Ini kan sebelum kita Idul Fitri, nah, kita diwajibkan mengeluarkan zakat yang namanya zakat fitrah. Fitrah, bawa beras. Bawa beras. Nah, sekarang ada orang yang sering bertanya, Ustaz, boleh nggak kalau fitrahnya pakai uang? Uang. Nah, itu dia, Bi. Sedangkan di kita mayoritas mazhab kita Syafi'i, itu kita fitrahnya dengan beras jumlahnya 3,5 liter. Iya. Gimana kalau misalnya yang fitrahnya ini dengan uang? Boleh. Akan tetapi mazhab Syafi'i tidak menganjurkan kita untuk fitrah dengan uang. Oh, gitu. Adapun kita mau fitrahnya dengan uang itu dibelikan dulu beras. Dikela. Iya, gitu. Jadi misal saya nerima zakat fitrah. Iya. Saya nerima zakat fitrah, sedangkan yang mau berzakat itu melalui pakai uang. Iya. Nah, ini ada beras yang sudah saya siapkan, memang untuk orang-orang yang mau fitrahnya itu nggak bawa beras. Oke. Gitu. Jadi dibuatlah akad jual beli dulu. Akad jual beli dulu, gitu. Agar tetap syariatnya dapat. Karena kalau di mazhab Syafi'i, mayoritas kita itu fitrahnya itu dengan beras, tidak dengan uang. Oke. Jadi makanya kalau orang-orang santri bilang dikelahnya gitu. dilakukan jual beli dulu. Dia punya beras, maka dia fitrah dengan beras yang dia beli. Betul. Gitu. Tapi Abi kesini ngomong-ngomong jalan kaki atau dianterin? Kebetulan saya kesini naik motor. Naik motor, Bi? Iya, naik motor boncengan. Terus motornya juga tadi yang saya naikin itu bannya itu udah goyang-goyang kayak gini nih. Jadi kayaknya udah gak layak pakai gitu. Wah. Iya. Terus gimana tuh, Bi, kalau masih kayak gitu terus? Ya sebenarnya sih saya ada keinginan. Ada keinginan yang namanya orang pasti pengen setelah kendaraannya yang dipakai udah gak nyaman, pasti pengen pindah atau pengen ganti yang lebih nyaman. Asalkan jangan ganti istri ya. Oh iya. Kita bicara ganti motor ya, bukan ganti istri. Ya. Ini pengen sekali. Cuman saya lagi cari di mana yang bagus buat tukar tambah motor. Atau Abi kenapa nggak harganya yang cocok? Kenapa nggak ngomong dari tadi, Abi? Saya punya temen, Bi. Dia pokoknya masih deket banget, Bi. Itu nama dealernya kalau nggak salah Cecere Motor, Bi. Oh, Cecere Motor. Ada di daerah Pisangan, Bi. Daerah Pisangan. Nah, iya, di situ tuh dia menyajikan motor tuh gede-gede, Bi. Warnanya juga cakep-cakep nih. Iya. Mungkin kalau Abi ingin upgrade,
tuker tambah juga bisa Bi sama beliau. Ntar Abi tinggal kontak aja, ntar saya anterin ke sana. Oh gitu. Iya Bi. Lokasinya di Pisangan Cecere. Iya, dealer motor, namanya Cecere Motor Bi. Cecere Motor. Oke Bi. Buat teman-teman tuh yang sama seperti Abi sedang bingung mau cari motor, teman-teman bisa hubungi langsung Cecere Motor. Cecere Motor. Luar biasa sekali. Berhubung kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Idul Fitri, dan pastinya di bulan Syawal banyak tuh Bi yang mulai pada nikah. Betul. Ya, Bi. Betul. Biasanya setelah Idul Fitri ini masuk dibilang bulan Syawal ini biasanya banyak nih. Banyak yang mau pada nikah, banyak yang mau pada lamaran. Kenapa Bi ngambil di bulan Syawal sih Bi? Ya mungkin karena biasanya ya kalau orang kampung itu biasanya dulu bahasanya dapat harinya gitu. Dapat harinya Karena orang kampung itu identik dengan nyari harinya dulu yang bagus. Karena kan yang namanya pernikahan itu nggak cuma sesaat untuk satu kali seumur hidup. Nah, tapi juga saya pernah dengar Bi, katanya kalau bulan Syawal itu juga ada kesunahan katanya. Betul, Bi. Bener, Bi? Betul. Berarti harinya memang bagus sekali ya. Mungkin gitu. Kesunahannya dapat juga ya di situ. Dapat sekali. Nah, jadi buat teman-teman juga Bi yang lagi saat ini memang udah prepare waktu akan melaksanakan pernikahan, tapi masih bingung nih Bi, yang pada nyari apa tuh sebutannya parsel buat seserahan ya. Ya kayak serba dua tuh dibungkus-bungkusin Bi. Kan kalau bikin sekarang mah di zaman sekarang ribet ngumpulin orangnya Bi. Jadi teman-teman juga udah bisa langsung terima jadi nih Bi. Oh ada Bi. Jadi buat teman-teman yang lagi cari hiasan seserahan nih Bi, mahar, buket, parsel tuh Bi. Oh, jadi nggak usah ribet lagi kita? Nggak usah ribet lagi, dia tinggal pesan aja Bi. Tinggal saya kasih rekomendasinya ada di Albawi. Oh di Albawi. JHS yang menyiapkan jenis semua seserahan Bi. Parsel yang udah dikemas baik pokoknya Bi. Luar biasa sekali Bi. Enak banget tuh. Nah, teman-teman juga bisa langsung chat aja nih. Iya, di mana itu lokasinya? Lokasinya ada di daerah Kedaung Bi. Nah teman-teman bisa langsung chat adminnya nih di bawah ini nanti ya teman-teman ya semuanya. Mungkin dari Abi ada pesan yang ingin disampaikan buat khususnya teman-teman Maru Channel yang menyaksikan video ini. Oh iya. Jadi pesan dari saya, harus kita ingat yang mana ketika 1 Syawal tepatnya, ketika baginda Rasulullah SAW sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan malaikat Jibril ingin berdoa. Dan ketika malaikat Jibril berdoa, baginda Rasulullah SAW yang mengaminkan. Kalau udah malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, masa iya doanya bakal ditolak. Nah inilah yang harus kita ingat. Apa doa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Rob, jangan diterima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi buat para anak-anak, kita jangan pernah durhakai kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita adalah keramat kita. Kedua orang tua kita sudah bekerja keras demi menafkahi kita. Buatlah kedua orang tua kita itu selalu bahagia. Buatlah kedua orang tua kita itu menjadi raja dan ratu. Jangan kita jadikan orang tua kita itu sebagai pembantu. Benar. Makanya buat anak-anak yang punya salah, punya dosa sama orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh minta maaf. Benar. Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang kedua, masih ada, silakan Bi. Kata malaikat Jibril dalam doanya, ya Rob, jangan engkau terima ibadah dan puasanya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Nah makanya nih buat para istri, apabila punya salah sama suami, sudah pasti yang namanya salah sama suami, dan suami pasti punya salah sama istri. Intinya kita saling memaafkan. Dan yang terakhir, ya Rob, jangan kau terima ibadah dan puasanya orang yang tidak mau saling memaafkan sesama muslim. Makanya nanti di momen hari raya Idul Fitri, kita saling memaafkan, kita minta maaf dengan hati yang tulus, kita minta maaf dengan sungguh-sungguh agar supaya dosa kita, kesalahan kita ini dimaafkan, terutama dengan sesama manusia, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada pantun gak, Bi? Untuk Beli jamu di pasar ikan, makan ketupat nggak ada kuahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Abi, terima kasih banyak Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dan berbagi ilmu kepada khususnya saya dan teman-teman Maru Channel. Siap. Terima kasih banyak, sehat selalu Abi. Amin ya Allah. Semoga berkah selalu Amin. dan semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan puasa sampai Amin. hari kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Buat semuanya teman Maru Channel, jangan lupa terus tonton dan saksikan serta support channel Maru Channel ini di ruang cerita dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.